Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Devi Khalifah dengan NIM 120310054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Pertanian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Harmiansyah dengan Bapak Supriyanto, dengan judul tugas saya yaitu Design and Validation of a Variable Rate Control Metering Mechanism and Smart Monitoring System for a High Precision Sugarcane Transplanter. Adapun outline yang saya bawakan yaitu pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, serta penutup. Pendahuluan yang pertama yaitu teknologi pertanian presisi semakin banyak digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem pengukuran dan penanaman benih, di mana penggunaan sistem dan sensor otomatis menjadi penting dalam mengoptimalkan kinerja perangkat pengukur benih untuk berbagai tanaman, contohnya yaitu seperti tebu. Pengembangan perangkat lunak pemantauan dan tampilan data real-time telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pemantauan parameter bibit untuk tanaman tebu, di mana integrasi teknologi canggih seperti sistem berbasis inframerah dan sensor warna RGB ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi pengukuran benih dan sistem penanaman. Perlunya penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam pertanian presisi, khususnya dalam konteks pengukuran benih dan sistem penanaman, ditegaskan oleh kemajuan keberlanjutan dalam teknologi pertanian dan tuntutan akan peningkatan produktivitas dan berlanjutannya. Adapun bahan dan metode, yang pertama yaitu ada SSS, yaitu varietas tebu C9 berumur 20 bulan, digunakan untuk penelitian ini. Dengan menggunakan mesin pemotong tunas tebu, tunas tebu dipotong sejauh 1,5 meter dari akar tanaman tebu yang sehat dan bebas dari serangga dan penyakit. Selanjutnya itu ada struktur dan prinsip kerja. Struktur keseluruhan dan mekanisme pengukuran kontrol laju variabel atau disebut VRCMM untuk penanaman tebu terdiri dari silinder bibit, motor strapper, geraknya, pinion, sprocket, sensor kecepatan, papan mega Arduino, dan sensor penghitung bibit yaitu sensor ultrasonik. Selanjutnya itu ada desain rangkaian elektronik untuk VRCMM dan RSMS dapat dilihat pada gambar berikut, di mana terdiri dari 6 bagian utama yaitu sensor kecepatan cahaya inframerah, sensor ultrasonik, Arduino Mega, unit Bluetooth, motor stepper, dan driver motor stepper, serta terdapat juga beberapa komponen lainnya. Selanjutnya yaitu sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini digunakan untuk menentukan kecepatan rotasi roda tanah, di mana sensor kecepatan ini terdiri dari fototransistor dan LED inframerah yang dipasangkan pada papan sirkuit kecil yang dicetak. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan penghitung bibit sederhana. Alat ini terdiri dari osilator kristal dan pemancar serta penerima gelombang ultrasonik. Ketika dipicu, pemancar akan melepaskan 8 pancaran gelombang ultrasonik sebesar 40 kHz yang terarah dan memulai penghitung waktu. Selanjutnya yaitu mekanisme pengukuran kontrol laju variabel atau VRCMM. Komponen perangkat keras pada VRCMM ini terdiri dari 4 bagian elektronik utama termasuk AMB, sensor kecepatan, motor stepper, dan drivernya. Selanjutnya yaitu ada kecepatan maju. Untuk mendesain mesin tanaman tebu yang presisi, kecepatan maju youtubernya harus diukur dengan tepat. Ketika terjadi selip antara traktor berjalan roda 2 dan tanah, sensor kecepatan dan encoder dihubungkan ke roda tanah unit transplanter untuk mengidentifikasi kecepatan putar dan kecepatan majunya. Selanjutnya yaitu ada algoritma pengoperasian VRCM. Dengan sistem loop terbuka, AMB atau pengontrol mikro adalah bagian penting dari sistem kontrol yang lengkap. Data atau sinyal yang diperoleh oleh sensor kecepatan, parameter operasi penanaman yang ditetapkan oleh perangkat lunak Arduino, dan kode pemrograman diunggah ke AMB sebelum menggunakan kabel USB. Selanjutnya itu ada sistem penghitung bibit atau SCS. SCS terdiri dari SGS dan silinder bibit sebagai bagian dari alat pengukur bibit. SGS dikembangkan untuk memungkinkan bibit yang jatuh dapat melewati gelombang ultrasonik dengan stabil. Selain itu, tabung pemutar bibit dapat membantu bibit jatuh melalui SGS dengan lancar. Selanjutnya itu ada perhitungan KKN.
Ketika SS dilepaskan oleh silinder pembibitan, jalur yang diproyeksikan adalah kurva parabola, di mana jarak vertikal antara saluran masuk dan saluran keluar SGS adalah sebesar 35 mm. Kecepatan rotasi mekanisme pengukuran bibit dapat diubah dengan menyesuaikan modulasi lebar pulsa atau PMW, mengontrol kecepatan motor stepper. Selanjutnya itu ada distance sistem penghitung bibit. Pengontrol berfungsi sebagai titik koneksi antara sensor penghitung bibit dan perangkat lunak yang digunakan untuk tampilan terminal pada laptop maupun smartphone. Pada dasarnya, melakukan proses pengoperasian diantaranya yaitu mengidentifikasi dan memproses sinyal listrik yang diperlukan untuk mendapatkan faktor target, serta mencapai komunikasi real-time dua arah dan memberikan faktor transplantasi ke perangkat lunak tampilan terminal untuk tampilan waktu yang nyata. Selanjutnya itu ada sistem pemantauan cerdas jarak jauh atau RSMS. Dalam penelitian ini, bahasa pemrograman Arduino, Programming App Inventor, dan Arduino IDE digunakan untuk pembuatan dan perancangan program aplikasi laptop. Aplikasi ini mampu memasukkan nilai parameter yang ditentukan oleh pengaturan atau kode pemrograman atau penampilan faktor bibit yang dipantau secara real-time. Selanjutnya ada eksperimen laboratorium dilakukan pada uji bangku yang dibuat untuk memverifikasi keefektifan VRCMM dan RSMM. Dengan cara ini, variabel non-eksperimental seperti rasio selip dan kecepatan gerak dapat dikontrol dengan baik, sementara tingkat eksperimental dapat diubah secara efisien. Pengontrol Arduino Mega diperbaharui dengan informasi bibit dan kode pemrogramannya. Selanjutnya yaitu melakukan kalibrasi dan evaluasi kinerja VRCMM. Tujuannya yaitu untuk mengkalibrasi dan menilai performa sensor kecepatan VRCMM pada berbagai kecepatan gerak dan nilai jarak tanamnya. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan kecepatan putar mekanisme, pengukuran dan jarak transplantasi teoretis dan aktual pada berbagai kecepatan. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja RSMS. Pengujian ini menguji akurasi sensor ultrasonik untuk memantau parameter bibit pada kecepatan gerak dan jarak tanaman yang berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan ketepatan sensor ultrasonik pada kasus kecepatan gerak yang tinggi dan jarak tanam yang pendek. Selanjutnya yaitu analisis statistik. Beberapa parameter statistik yang digunakan yaitu termasuk koefisien determinasi R2 untuk menilai kinerja sensor kecepatan yang digunakan dalam proses pengukuran perjalanan kecepatan, di mana perbandingan dilakukan di antara data yang dikumpulkan dari sensor kecepatan dan data yang relevan yang direkam oleh motor stepper. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan dari pengujian VRCMM, di mana pengujian ini dilakukan untuk menilai keakuratan dan stabilitasnya dalam mengendalikan proses pencakokan. Kesalahan relatif rata-rata antara nilai kecepatan motor stepper VRCMM yang ditentukan dan nilai sebenarnya ditemukan yaitu sebesar 3,39% yang dapat dilihat pada grafik berikut, di mana dengan peningkatan kesalahan seiring dengan peningkatan kecepatan perjalanannya. Pengujian ini mengungkapkan pengaturan kecepatan dan dampaknya terhadap proses tanaman tebu, memberikan wawasan berharga untuk desain dan peningkatan mesin tanam tebu yang presisi. Selanjutnya yaitu ada pengaruh kecepatan perjalanan pada hasil RSMS. Studi ini menyelidiki dampak kecepatan perjalanan terhadap keakuratan RSMS untuk alat tanam tebu yang presisi. Hasilnya menunjukkan bahwa keakuratan RSMS dipengaruhi oleh perubahan kecepatan perjalanan dan jarak transplantasi. Temuan ini sangat penting karena menyoroti perlunya mempertimbangkan kecepatan perjalanan sebagai faktor yang signifikan yang dapat mempengaruhi dari kinerja RSMS. Selanjutnya itu ada pengaruh jarak transplantasi pada hasil RSMS yang dapat dilihat pada grafik tersebut, di mana penelitian ini menemukan bahwa akurasi RSMS lebih dipengaruhi oleh perubahan jarak transplantasi ketika jarak tanamannya kecil. Keakuratan sensor penghitung bibit RSMS menurun seiring dengan berkurangnya jarak tanam. Selain itu, ketika kecepatan perjalanan rendah, perubahan jarak transplantasi mempunyai dampak yang lebih besar pada hasil RSMS. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu hasil kalibrasi dari sensor kecepatan menunjukkan performa yang sangat baik, yang mengindikasi kesesuaian sempurna antara kecepatan gerak dan kecepatan yang diukur oleh sensor kecepatan tersebut. Hasil RSMS lebih dipengaruhi oleh perubahan kecepatan gerak ketika jarak tanam kecil.
Akurasi RSMS sensor penghitung bibit menurun seiring dengan meningkatnya kecepatan gerak. Ketika kecepatan gerak rendah, perubahan jarak tanam memiliki dampak yang lebih besar pada hasil RSMS-nya, di mana akurasi RSMS dari sensor penghitung bibit menurun seiring dengan menurunnya jarak tanam. Hasil yang diperoleh dari penelitian saat ini sangat membantu dalam desain yang peningkatan transplanter tebu yang hemat biaya, pintar, dan cerdas. Baik, sekian presentasi dari tugas Sistem Informasi Pertanian saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.